Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endah Sriwardayani, calon guru penggerak angkatan 6 dari SDIT Rahmaniyah Kota Depok. Saat ini saya akan menyampaikan mengenai refleksi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk pendidikan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endah Sriwardayani, calon guru penggerak angkatan 6 dari SDIT Rahmaniyah Kota Depok. Saat ini saya akan sedikit menceritakan mengenai pemikiran atau filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita napak tilas kembali siapakah Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah sosok pemikir dan penggiat pendidikan. Ia juga dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional yang hari kelahirannya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional, yaitu setiap tanggal 2 Mei. Pada mulanya, Ki Hajar Dewantara terkenal akan tulisan-tulisannya yang berbau politik dan menggugah semangat perjuangan bangsa. Setelah itu, Ki Hajar Dewantara memberikan perhatian terhadap pendidikan dan pengajaran. Pemikiran-pemikirannya serta perhatiannya terhadap dunia pendidikan menjadikan Ki Hajar Dewantara menjadi salah satu tokoh peletak dasar pendidikan bangsa Indonesia. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Oleh karena itu, pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau pengetahuan serta juga memberikan keterampilan, kecakapan kepada anak-anak yang keduanya dapat memberikan manfaat bagi anak-anak baik secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu sebagai manusia dan sebagai masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kebijakan pendidikan yang harus diterapkan adalah selalu berusaha untuk berjuang dalam melakukan upaya perbaikan dengan memperhatikan keadaan bangsa, karena sejatinya pendidikan bukan hanya perkara pembangunan, melainkan terdapat perjuangan di dalamnya. Perjuangan di sini bisa diartikan sebagai perjuangan dari sisi siswa maupun dari sisi guru, serta pihak yang terlibat dalam pendidikan. Seperti pepatah Jawa, Jer Basuki Mawa Bea. Segala usaha untuk mencapai cita-cita dalam pendidikan memerlukan biaya berupa materi, waktu, tenaga. Dengan demikian, seorang guru dapat memberikan aspirasi bagi anak didiknya agar dapat mengembangkan bakat minat maupun kreativitasnya. Untuk itu, guru dapat menjadi teladan dalam ucapan, pikiran maupun tindakan bagi murid-muridnya. Perkembangan pendidikan di Indonesia merupakan salah satu peran Ki Hajar Dewantara. Berbagai pemikiran yang beliau sumbangkan membawa kemajuan bagi pendidikan di Indonesia. Seiring dengan pemikiran manusia yang bermacam-macam dan dipandang cocok dengan pendidikan di suatu tempat dan waktu tertentu, hal ini membuat pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan mulai terlupakan. Pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara yang masih relevan hingga saat ini yaitu pendidikan dengan sistem Among dan Tri Pusat Pendidikan yang memberikan suatu kebebasan berpikir kepada peserta didik untuk mengembangkan kreativitas yang ada dalam dirinya sesuai dengan penerapan kurikulum di tempat saya mengajar. Dan saya pun merasakan kebebasan dalam mengembangkan pembelajaran sesuai dengan karakter anak didik. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berbasis pendidikan karakter seperti nilai keagamaan, kedisiplinan, kejujuran, dan tanggung jawab dapat dijadikan sebagai dasar dalam membentukkan moral pendidikan abad ke-21. Harapan saya sebagai pendidik setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat menerapkan pemikiran tersebut dalam pembelajaran di tempat saya mengajar dengan maksimal. Saya sebagai pendidik dapat menjadi teladan yang baik, mencurahkan segenap kemampuan yang dimiliki untuk kemajuan anak didik saya. Anak didik pun merasa bahagia dalam menerima pelajaran karena merasa ada role model yang harus diteladani, serta siswa atau anak didik saya dapat mendapatkan penguatan karakter dari keteladanan tersebut. Dan hal itu sudah mulai saya terapkan dalam keseharian. Setiap pagi sebelum mulai pembelajaran,
Anak-anak setiap hari Senin melaksanakan upacara bendera, kemudian hari berikutnya setiap pagi anak-anak melaksanakan kegiatan majelis pagi yang diisi dengan kegiatan sholat duha berjamaah, kemudian membacakan kisah-kisah keteladanan, kemudian literasi, Jumat bersih, dan sebagainya. Kemudian sebelum pembelajaran, setiap pembelajaran diawali dengan persepsi, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian pembiasaan baiknya adalah membaca doa. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.